materi PD3 ini tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak seperti imunisasi tadi, ya. PD3 itu kok singkatannya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang di Permenkes itu ada 7. Nah, ini 7 ya. Vaksin TBC, ya, Mycobacterium tuberculosis itu bisa dicegah dengan vaksin BCG. Polio, ya, poliovirus bisa dicegah dengan vaksin polio, ya, baik vaksin polio yang oral, ya, vaksin polio ada 2, yang oral dalam bentuk tetes, ada juga yang injeksi, namanya IPV, ya. Kemudian difteri, ya, Corynebacterium difteri itu bisa dicegah dengan vaksin DPT atau DT. Kemudian tetanus bisa DBT, bisa TT, ya. Kemudian pertusis bisa dicegah oleh vaksin yang bagian dari DBT, ya, difteri, tetanus, pertusis. Jadi ada di Pentabio. Kemudian campak atau measles, ini vaksin campak, dan hepatitis B, vaksin hepatitis B. Ini total semua ada 7, ya. Ini menurut yang lama. Yang terbaru berarti ditambah rubella sama satu lagi HIV, ya. Ini menurut Permenkes yang lama, sebelum ada HIV sama rubella. Nah, ini TBC. Jadi penyakit TBC ini merupakan penyakit yang unik karena sudah diketahui, sudah sudah ada sejak sebelum Masehi, ya. Kok tahu dong kalau sebelum Masehi sudah ada penyakit TBC? Itu dari penelitian dari beberapa mumi, ya, yang meninggal ratusan ribuan tahun yang lalu, itu ternyata sudah ada yang meninggal karena TBC, ya. Nah, kenapa sampai sekarang sulit diberantas TBC ini? Ya karena belum bisa mengisolasi kuman Mycobacterium TBC, sehingga vaksin yang digunakan adalah vaksin yang dari kuman yang mirip, yaitu Mycobacterium bovinum, ya. Di dunia ini tidak ada satu negara pun yang bebas dari TBC. Semuanya sudah endemis TBC, tapi perlakuan di beberapa negara, di tiap negara itu berbeda. Terutama di negara maju itu sangat-sangat protek terhadap penyakit TBC ini, beda dengan di Indonesia. Kalau di negara-negara maju, begitu positif harus menjalani isolasi minimal 6 bulan. Isolasi yang benar-benar isolasi 6 bulan di ruangan itu, sehingga karena isolasi itu tidak bertemu dengan sanak keluarga, tidak bertemu dengan teman-temannya, sehingga benar-benar dibatasi penularannya. Ya, kalau ketemu itu di ruang kaca seperti itu, ya. Sepertiga penduduk dunia terinfeksi, ya. 8 juta orang di dunia menderita TB dan 2 juta meninggal karena TBC. Apabila pada penderita HIV positif, ya, 30 kali potensi terjadinya TB aktif, ya. Masalah baru ditemukannya adanya TBC, kuman TBC yang resisten terhadap obat-obat anti TBC, ya, atau namanya multidrug resistant tuberculosis. Ini memperberat masalah, penularannya sangat cepat dan penanganannya jauh lebih rumit. Sudah tidak dikasih OAT, obat anti tuberkulosis seperti biasa, tapi diberikan obat-obat yang lain dari yang lain yang sangat besar efek sampingnya, sehingga harus benar-benar isolasi, harus benar-benar hati-hati. Nah, penyebab meningkatnya insiden TBC ini karena kekurang patuhan dalam meminum obat. Kadang-kadang obat harusnya diminum selama 6 bulan, tapi baru minum sebulan, merasa sudah sembuh, akhirnya tidak diminum lagi. Ya, diagnosis dan pengobatannya tidak adekuat. Ya, katanya TBC, ternyata enggak. Disangka bukan TBC, ternyata TBC.
Ya, karena memang apalagi pada anak-anak diagnosisnya sangat rumit, sangat susah ya. Kemudian adanya migrasi, misalkan migrasi misalkan transmigrasi ya dari daerah A ke daerah B, misalkan di pelosok daerah B. Di daerah A endemis TBC, dia terinfeksi TBC tapi tidak sakit, seperti orang sehat tapi sebenarnya dia terinfeksi kuman TBC. Kemudian dia melakukan transmigrasi ke daerah yang sebenarnya angka kejadian TBC-nya sedikit, akhirnya menular di sana. Walaupun dia tidak ada gejala, tapi ternyata dia bisa menular. Nah, di sana akhirnya terjangkitlah klaster-klaster baru TBC yang ditulari dari imigran-imigran itu. Ya. Kemudian HIV/AIDS akan menyebabkan mudah terinfeksi TBC dan bisa tumbuh subur TBC di sana. Ya. Pada rawat jalan minum obatnya sendiri tanpa pengawasan, akhirnya entah bosan, entah sudah capek dan lain sebagainya sehingga tidak rutin minum obatnya. Ya. Kemudian yang penyakit yang kedua hepatitis ya, penderitanya semakin lama semakin bertambah. Ini penyebabnya adalah HBV, ya, hepatitis B virus, ditularkan melalui cairan tubuh. Cairan tubuh itu mulai dari darah, kemudian cairan vagina, kemudian sperma, dan lain sebagainya. Sebagian besar kasus tidak dapat diobati. Setiap tahun sekitar 1-2 juta orang meninggal terkait dengan hepatitis B. Jadi memang sengaja dalam PowerPoint saya di slide PD3I ini, saya ingin memberikan wawasan kepada semua mahasiswa di sini bahwa penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu penyakit-penyakit yang berbahaya, ya, berbahaya dalam membunuh, berbahaya dalam menular. Jadi oleh karena itu harus sangat digarisbawahi pentingnya imunisasi. Ya, ini di Amerika Serikat ya. Nah ini apabila ya seorang anak, seorang manusia ya terinfeksi kuman virus hepatitis B, maka dia akan mengalami yang namanya masa inkubasi dulu. Ya. Setelah masa inkubasi, maka akan terjadi dua kemungkinan, dia asimptomatik atau infeksi subklinik atau simptomatis. Kalau simptomatik, infeksinya ada gejala, gejalanya itu biasanya ikterus. Ya. Nah, dari sini, dari yang ada gejala tadi, simptomatis tadi, itu bisa sembuh dan kebal. Ya. Kemudian bisa juga tidak sembuh, tapi menjadi hepatitis fulminan. Hepatitis fulminan itu hepatitis yang sangat cepat, sangat cepat perburukannya. Ya, menjadi hepatitis fulminan. Kemudian dari hepatitis fulminan ini ada dua kemungkinan. Yang paling besar kemungkinannya itu meninggal. Ya, kemungkinan kecil bisa sembuh. Ya, kemudian yang subklinis, yang asimptomatis bisa sembuh. Ya, ini bisa sembuh dan kebal. Ya, kemudian baik yang asimptomatis ini maupun yang simptomatis itu bisa menjadi karier kronik. Karier itu dia terinfeksi terus, ya virusnya tidak bisa mati di situ, tapi tidak ada gejala, ya dia jadi karier. Karier itu dalam darahnya, dalam cairan tubuhnya mengandung virus, jadi bisa menular. Ya, nah dari karier ini bisa menjadi kronik aktif atau suatu saat menjadi kronik persisten. Kalau kronik persisten bisa menjadi karsinoma atau hepatoma. Kalau hepatitis kronik yang aktif akan menjadi sirosis. Sirosis nanti juga muaranya ke CA hepatoma. Kalau sudah hepatoma, ya almarhum RIP di sini. Ya, jadi angka kematiannya cukup tinggi hepatitis B karena belum ada obatnya yang diakui benar-benar bisa membasmi virusnya yang ada di hepat. Ya, jadi ini 95% sembuh, ya. 95% ini bisa juga jadi karier kronik, ya. Jadi muaranya tadi ini
kanker hepatoma ya. Jadi ini ringkasannya perjalanan infeksi HPV kronik ya. Ada infeksi pertama kali menjadi infeksi akut ya, akut bisa pulih, resolusi atau bisa terjadi karier kronik ya. Yang kalau sudah lama akan jadi hepatitis kronik. Hepatitis kronik bisa stabil, bisa progresif. Progresif itu semakin memburuk ya, menjadi hepatitis fulminan dan akhirnya meninggal. Nah, kalau kronik ya lama-lama akan menjadi sirosis ya. Sirosis akan lama-lama akan menjadi hepatoma dan kemudian berakhir dengan kematian. Ya, yang ketiga penyakit poliomielitis. Ya, polio ini agak jarang ya sekarang ditemukan. Ya mudah-mudahan sebentar lagi dinyatakan eradikasi. Mengalami eradikasi itu ya sudah tidak ada lagi. Ya, sangat infeksius, penyebabnya enterovirus. Ya, kalau enterovirus berarti menularnya melalui fekal oral. Ya, melalui sistem pencernaan, harus masuknya lewat mulut. Ya. Sering pada anak usia muda, virus menyebar melalui kontak dengan penderita. Virus polio masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan bereplikasi dalam faring. Mulut bereplikasi dalam faring, kemudian masuk ke gastrointestinal. Sebagian besar kasus abortif. Abortif itu artinya cuma numpang lewat doang. Setelah itu sudah dibuang lewat fesesnya. Ya, 5% akan mengalami simptomatis, mengalami gejala, ditandai dengan panas, nyeri telan, dan mual. Ya, yang pada umumnya gejala ini akan menghilang kurang dari 3 hari. Ya, sampai sekitar 2% dari penderita virusnya masuk ke dalam otak dan sumsum tulang. 2%. Ya, ini 5% jadi 2%. 2% masuk ke dalam otak dan sumsum tulang belakang dan dapat menyebabkan berbagai kelainan neurologis ya. 0,1 sampai 2% dari kasus menyebabkan polio paralitik. Polio paralitik itu lumpuh ya. Ya ini kelainan yang paling serius karena tidak bisa ditangani lagi, tidak bisa diobati, tidak bisa dikembalikan ke arah sehat lagi ya. Kalau sudah paralitik karena polio ya sudah seumur hidup akan paralitik. Ini yang keempat ya. Yang kelima, difteri ya. Difteri ini penyakit yang daya tularnya luar biasa tinggi ya, disebabkan oleh difteri, penularannya lewat droplet ya. Ini hampir sama penularannya dengan virus corona ya. Begitu ada satu penderita langsung harus pakai masker, pakai baju hazmat dan lain sebagainya pada saat merawat ya. Penyakitnya ada di jalan nafas atas, ya, mortalitasnya tinggi, terutama pada anak-anak dan manula. Ini ya, tertular penyakit ada gejala awal. Gejala awalnya itu gelisah, aktivitas menurun, bisa panas, ya. Bintik eksudat di faring. Kemudian timbul 1 sampai 2 sampai 3 hari timbul gejala akut. Gejala akut ditandai dengan adanya pseudomembran atau beslak yang berwarna abu-abu di faring. Ya, ini yang biang keroknya di sini. Ya, mengalami pembengkakan dan pengerasan kelenjar limfe di leher, adanya peradangan dan pembengkakan jaringan lunak di sekitar faring, nampak sebagai bullneck. Ya, nadinya cepat, membran menghilang, gejalanya infeksius dan merata. Kemudian dia akan mengalami komplikasi. Komplikasi yang paling sering adalah toksinnya itu akan ke jantung, menyebabkan miokarditis dan bisa menyebabkan kematian. Ini yang tetanus ya, disebabkan oleh Clostridium tetani, sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Gejalanya khas yaitu kejang. Tapi kejangnya ini bersifat khusus. Kenapa? Karena penyakit lain yang menyebabkan kejang itu pada saat kejang anak tidak sadar. Pada saat kejang orang tidak sadar ya. Kalau karena penyakit lain itu misalkan epilepsi, kejang demam, ensefalitis, itu semuanya menyebabkan kejang, tapi pada saat kejang si pasien ini tidak sadar. Kalau setelah sadar ya maksudnya setelah sembuh ya, ditanyai dia tidak ingat sama sekali pada saat dia kejang. Tapi kekhususan pada tetanus ya,
pada saat si penderita tetanos ini kejang, dia itu masih sadar, masih bisa merasakan bagaimana rasanya sakit pada saat kejang. Ya, jadi ini yang membuat kasihan ya. Ciri khas tetanus itu saya ulangi, kejang tapi kesadarannya tidak menurun, gitu ya. Mortalitasnya sangat tinggi, kematiannya pun juga sangat tinggi. Nah ini masa inkubasinya kurang dari 2 minggu ya. Setelah tertular penyakit akan mengalami gejala awal berupa kelemahan umum, sakit leher dan seterusnya, kemudian onsetnya mengalami kejang ini ya, puncaknya ya. Ini pertusis juga menular, juga penularannya lewat droplet, lewat saluran pernafasan ya. Penyebabnya Bordetella pertussis ya, Bordetella pertussis, penularannya melalui kontak penderita yang batuk ya, droplet. Angka kesakitannya meningkat pada bayi yang belum mendapatkan vaksinasi DTP. Penyebab kesakitan dan kematian yang cukup berarti di negara berkembang. Bisa terjadi pneumotorak dan lain sebagainya. Angka kejadian sebenarnya banyak ya, terutama sebelum era imunisasi. Kalau sekarang sudah mulai jarang. Yang terakhir campak ya. Campak ini mempunyai gejala khas, yaitu pertama kali panas 3-4 hari, kemudian ada bercak makulopapuler yang berawal dari daerah muka. Ya, komplikasinya bisa diare, OMP, pneumonia, ensefalitis dan sebagainya. Yang paling sering ditemui ya, pengalaman saya merawat pasien dengan campak itu paling sering adalah pneumonia. Biasanya kematiannya campak itu karena komplikasi ya, karena komplikasi terutama yang dari pneumonia tadi ya. Saya kira itu, terima kasih. Ada yang bertanya?